Wartakan Kristus yang bangkit. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau Inkatu Channel di program Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami mulai tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami. Secara khusus juga hamba berdoa buat mereka yang menonton video ini atau yang sudah mendukung perkembangan channel YouTube ini. Hamba berdoa buat mereka dalam setiap usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Bahkan mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang mungkin punya pergumulan lain. Engkau memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana orang-orang merespon kematian Yesus Kristus. Yusuf dari Arimatea meratapi kematian Yesus Kristus. Ia menghadap Pilatus agar ia dapat menguburkan Yesus. Hal ini kita lihat di ayat 57 sampai 58. Tampaknya ia sudah pasrah dengan kepergian sang guru. Tubuh Yesus telah dimasukkan ke dalam kubur, dan kubur itu telah ditutup dengan batu yang besar. Maka ia pergi dalam kesedihannya. Hal ini kita lihat di ayat 59 sampai 60. Namun, penguburan itu belum membuat para pemuka agama merasa tenang. Mereka menginginkan supaya Yesus mati tanpa ada siapapun yang dapat membantahnya. Dengan kedengkian yang belum reda, mereka menghadap Pilatus untuk melaporkan klaim kebangkitan Yesus yang pernah mereka dengar. Hal ini kita lihat di ayat yang ke-62 sampai 63. Dari sini, kita melihat ada 3 tindakan para pemuka agama yang perlu kita pelajari bersama pagi hari ini. Yang pertama, walau dalam pengertian yang berbeda, mereka yang tidak percaya kepada Yesus malah lebih mengingat perkataannya daripada murid-muridnya sendiri. Dan yang kedua, mereka menghadap Pilatus pada hari Sabat. Pemimpin agama yang seharusnya menunjukkan ketaatan dalam menjalani hukum Taurat, termasuk hari Sabat, justru mereka yang melanggarnya. Dan hal yang ketiga, mereka mengira bahwa dengan memasang materai dan menempatkan penjaga, tidak ada yang bisa mencuri mayat Yesus dan menyebarkan berita kebangkitannya. Hal ini dengan jelas kita lihat di ayat yang ke-64 sampai 66. Namun mereka tidak tahu bahwa tidak ada kuburan yang dapat menahan kebangkitan Yesus, sehingga semua rencana mereka menjadi sia-sia. Justru semua tindakan mereka makin membuktikan bahwa kebangkitannya terjadi bukan karena tipu muslihat manusia, melainkan karena kuasa Tuhan. Yesus bangkit dan beritanya tersebar kemana-mana. Sepanjang sejarah, banyak upaya yang dilakukan orang untuk menyembunyikan berita kebangkitan Yesus, namun tak kunjung berhasil. Berita kebangkitan Yesus justru makin tersebar kemana-mana.
dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah kemenangan yang harus terus dikumandangkan. Apabila muncul halangan, kita sebagai pengikut Kristus pada masa sekarang, kita harus tetap terus mewartakan berita tentang Kristus yang bangkit. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semakin diteguhkan dan dikuatkan iman kepercayaan kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap tugas dan aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.